Ada satu karakter dari anime yang ingin saya bahas di Revcast episode 3. Namun karakter ini menurut saya lumayan menarik gitu. Kalau misalnya kita telisik-telisik lagi dengan story-nya, kita gali-gali lagi. Siapakah dia? Mungkin kita bisa lihat siapa dia itu setelah bumper yang satu ini. Hello, dengan saya Naito, dan kali ini akan bercerita gitu tentang cewek yang bermegane. Cewek yang bermegane ini lumayan banyak, namun cewek yang punya karakter seperti Roka Asahi memanglah jarang. Dia itu memang gadis yang cukup unik bagi saya, yang fanatik dengan cewek bermegane, atau mungkin kita sebut aja berkacamata aja deh karena pusing. Selain itu, bagaimana Bushiroad berhasil mendevelop karakter si Roka pun menarik perhatian saya untuk dibahas secara singkat dan mendalam. Ya sudahlah, kita tanpa basa-basi, kita mulai aja deh. Chapter 1, In a Nutshell Story. Singkatnya, Roka itu merupakan murid kelas 1 di sekolah menengah umum Haneoka Girls High School dengan jalur beasiswa tentunya, dan merupakan teman satu kelas Ako dan Asuka. Dia juga pekerja paruh waktu di Lifehouse Galaxy dan juga bekerja plus tinggal di Onsen milik sanak saudaranya. Sebelum dia pindah ke Tokyo, tepatnya pas masa sekolah dasar di daerah asalnya, dia itu bukanlah siswi yang sangat menonjol. Tepatnya dia gagal di segala bidang, termasuk dalam pendidikannya. Ya mungkin biasa-biasa aja sih sebenarnya, nggak terlalu menonjol-nonjol banget, bukan gagal sih sebenarnya. Gitar merupakan salah satu hal yang ia sukai dan tekuni, dan juga karena itulah dia membentuk sebuah band dengan teman-teman sekolahnya. Ketertarikan dengan musik pun diperkuat ketika dia menonton Space Last Life, dan pada saat itu pun juga merupakan waktu Popipa show off dengan lagu Mae Susume. BTW, gak tahu kenapa Mae Susume, tapi ditulisnya Mae He. Ada, kalau misalnya kalian bisa bahasa Jepang, bisa jelasin gitu kenapa He itu bisa jadi gitu. Apakah karena Mae itu bacanya kayak Mae He, Mae He itu jadi kayak Mae tapi ditulisnya Mae He. Karena katakanlah sama He itu lumayan berbeda ya. Lanjut lagi, karena lagu itu yang membuat dia semakin tertarik dan menjadi fans berat Poppin Party. Untuk memuluskan mimpinya, dia belajar dengan giat untuk masuk SMU di Tokyo. Meski ditentang keras oleh ayahnya, namun ia membujuknya agar diperbolehkan tinggal di Tokyo dengan living cost yang murah dan mencari sekolah yang ada program beasiswanya. Hal tersebut membuat band pertamanya bubar gitu ketika ia pindah ke Tokyo untuk belajar. Setelah performing lagu terakhirnya bersama teman-temannya untuk merayakan keberhasilannya Roka. Wow, so sweet banget ya. Awal mula Tamedechi melirik Roka pun ya karena seseorang mengunggah video Roka bermain gitar di pentas seni sekolahnya. Dan juga dia dibawa oleh Masuki. Ingat, jangan pakai nama inisial. Masuki ke Mabes Rise of Shulen. Percobaan pertama dia sengaja bermain gitar yang sangat buruk. Meski hal tersebut yang membuat Roka mempunyai beban pikiran yang lumayan gede. Ya bayangin aja kalau misalnya dia ingin masuk join gitu, cuman karena Rise of Shulen itu nantang Popipa dan Roselia, dan kebetulan dia adalah die hard fans Popipa. Ya mau gimana lagi. Tapi seketika pandangan Roka pun bisa berubah. Kalau nggak salah itu pas Popipa itu bikin lagu khusus buat dia, namanya itu Step by Step. Itu ada di albumnya Breaktop. Ingat, jangan bajak, beli. Ya kalau misalnya kalian punya bajak pun sebenarnya gak jadi masalah, asalkan ada keinginan untuk membeli original, oke? Atau misalnya kalian streaming kan bisa sebenarnya. Dan akhirnya dia mencoba kembali audisi, dan akhirnya dia merupakan gitaris di band Rise of Shulen. Chapter 2, Character Development, in my opinion. Well, ini jujur aja, ini pribadi saya gitu. Gimana cara menilainya seorang itu? Ya mungkin saya cross check gitu antara dari wiki ya, karena sumber penulisan ini mayoritas dari wiki ya.
Wiki pun dari, ya ada sumbernya sih, mungkin saya kasih ini jadi linknya. Dan mungkin kita mulai aja dari sisi positifnya. Megane and long hair bukanlah ide yang buruk. Benar, karena merupakan pandangan subjektif saya ya. Gadis berkacamata rasanya bisa menarik kok jika berkacamata dan berambut panjang. Ya memang dia bukan short hair, tapi tetap menarik kok. Ya kalau menurut kalian gimana? Si Mojang Priangan itu gak tahu nemu dari mana gitu. Kayaknya dari IBB, salah satu member IBBD gitu bisa membuka Mojang Priangan. Kemudian hard work, forget higher achievement. Sebelumnya dia sudah disinggung bahwa dia merupakan gadis yang awalnya gak bisa apa-apa, namun akhirnya bisa menjadi sebuah bintang berkat kerja kerasnya. Hal tersebut merupakan hal yang sangat menginspirasi bagi kita sebagai konten kreator karena akan membutuhkan sebuah proses yang lumayan susah dan membuahkan hasil yang sangat sepadan. Ini menurut saya setuju banget sih sebenarnya. Ya, meskipun saya yang nulis ini naskahnya yang saya nulis, dan mungkin teman-teman merasa kok naskahnya sama kayak di grup tersebut. Ya emang niatan awal saya begitu. Jadi intinya Resuswilen kan. Intinya kita kerja keras gitu. Kerja terus pasti ada namanya hasil yang kita bisa petik. Dan kemudian adalah dia ada Kang Bakso, maklum. Dan kemudian dia itu cewek yang lumayan tekun. Well, untuk membeli gitarnya dia rela menabung dan bekerja keras demi membeli sebuah gitar Steinberg yang mirip Rhoma Irama, mungkin kalian melihatnya. Begitu pula untuk bertahan hidup di kerasnya kota Tokyo yang lumayan mahal. Dia juga tinggal di sanak keluarga. Dia juga tinggal di sanak familinya sembari membantu mengurusi onsen. Namun dia juga seorang half worker di space. So, jika kalian ingin istri yang selalu sedia, kalau istilah Sundanya itu muri, dia merupakan pilihan yang tepat kok. Dan gak salah. Dan yang terakhir menurut saya ini menarik adalah mungkin saya gak bisa mempraktekannya karena terlalu imut suaranya, jujur terlalu imut. Misalkan gini, coba kalian bikin kaget dia gitu, pasti dia bilang, well, cute girl doing cute things. Akan muncul ketika ekspresi Roka bilang, nggak bisa kan niruin, pokoknya kayak ulangi. Ya memang kelihatan imut gitu ngeliatnya. Bahkan ada video kompilasinya kok, sampai video ini dibuat udah ada 3.507 view. Jauh sekali ya, melebihi views total di video di channel, di channel saya gitu. Yang satu videonya rata-rata puluhan sampai ratusan. Agak menyedihkan sih sebenarnya, atau ironi. Well, tadi semua karakter atau makhluk atau apalah itu tidak lepas dari namanya kekurangan, dan yang kekurangan yang menjadi big deal bagi saya itu fanatik. Well, jikalau dia tidak terlalu fanatik dengan Popin Party, mungkin hanya dengan satu kali percobaan, rekrutmen gitaris pengganti Tae pun bisa berjalan dengan mulus. Namun sekali lagi, dia itu merupakan die-hard fans yang dimana Tamedechio pernah ngajak duel pepipa dengan Roselia. Mungkin karena itulah proses perekrutannya si siapa sih namanya? Lupa lagi kan namanya. Roka ada sedikit ya, mungkin ada cerita-cerita unik gitu ya. Salah satunya adalah kejar-kejaran gitu. Kemudian adalah Masuki Lockship. Ini bukan lock, ini locknya Roka ya, tapi maksudnya ngunci gitu. Jadi udah kekunci gitu. Ya mungkin kalau misalnya kalian ikuti seiyunya Roka dan Masuki, tanpa panjang lebar saya gak harus jelaskan secara dalam gitu. Intinya gini nih, seiyu mereka seolah-olah merestui ship Masuki Roka. Well, bagi kalian yang ingin menjadikan Roka sebagai istri, nampaknya akan sedikit bermasalah di sini aja. Dan yang terakhir itu, kalau misalkan gadis berkacamata tanpa berkacamata itu kayak gimana ya? Jujur. Kok gue dengerin jancok.
Jujur, meski Roka melepas kacamatanya, tetap kok terlihat imut. Tapi tidak dengan orang-orang yang suka dengan gadis berkacamata seperti saya. Daya tarik terhadapnya seolah-olah berkurang, bahkan bisa aja hilang gitu. Ya, itu semua balik lagi ke selera orang juga. Final chapter, closing. Roka memanglah gadis yang sangat menarik. Mulai dari karakter development yang menurut saya sangat menarik, juga karena dia adalah orang yang berkacamata atau gadis yang berkacamata. Memang ia sangat fanatik sekali. Namun dengan segala kelebihan dan cerita sebelum join Raise as Villain, ia tetap menarik di mata saya. Oke, itu aja cerita tentang Roka Asahi atau Asahi Roka or anything. Saya masih terserah kalian mau nyebutnya mau English pronoun atau Japanese pronoun. Well, itu aja cerita tentang Roka, si gadis yang menurut saya berkacamata, atau mungkin kita sebut aja siapa ya? Siapa ya? Apa ya? Oi, baru ingat. Mungkin kita bisa sebut dia Die Hard Fans, Work Hard Girls. Ya jujur aja, lumayan awkward namanya, tapi ya sangat menggambarkan bagaimana kehidupan Roka dari pas masa kecil sampai sekarang kita kenal. Well, khusus untuk video ini saya rekamnya pakai HP dan gak pakai kamera. Ini goyang lagi. Alasannya pun sebenarnya simple aja sih, karena saya merasa ketika pas bikin take video iPhone 14 itu agak sedikit masalah gitu. Terutama ini masanya nggak bisa flip bener, mungkin harus DIY pakai monitor eksternal atau apa. Mungkin kita bisa lihat nanti aja gimana. Dan ini kamera mungkin bakal saya bahas gitu. Ini kamera lebih enak loh, misalkan foto-foto lebih enak dari Canon malah. BTW ini ganti karena udah rusak, saya agak sengaja kerusakin. Mungkin sebagai bukti aja gitu kenapa saya pakai iPhone. Ya mungkin kalau misalkan kalian ingat ketika saya lagi membahas NEG saya pakai iPhone untuk merekam videonya. Mungkin kalian mungkin ada sedikit notice karena iPhone itu yang saya gunakan ini generasi lawas. Ya lumayan lah. BTW mungkin sampai 22 ini karena banyak cut-cutnya, mungkin banyak cut dan dibikin simple-simple aja gitu. Oke, itu aja dari saya seorang ya mungkin seorang mahasiswa yang suka dengan anime mungkin atau apa. Jangan lupa like, comment, dan share video ini dan subscribe. Oh ya, satu lagi, sebenarnya harusnya saya promosin gitu. Jangan lupa follow Instagram saya di sini dan juga Twitter saya di sini. Karena kadang beberapa konten di kedua platform itu lumayan menarik. Kalau misalnya kalian mau ngikutin TikTok saya, gak jadi masalah sih sebenarnya. Ya namanya kalau nggak salah sama gitu. Mungkin kalian coba cari-cari aja namanya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sanak keluarga, gimana yang nyebutnya?